Usopp merupakan seorang kru penembak jitu di kapal bajak laut topi jerami. Dia berasal dari es Blue yang berlokasi di sebuah desa yang bernama Sirup. Usopp terlahir dari kedua orang tua yang bernama Yasop dan Bacina. Semenjak kecil dia hidup seorang diri dikarenakan kedua orang tua yang telah pergi meninggalkannya. Ibunya yang meninggal karena sakit, sementara ayahnya yang memutuskan untuk pergi menjadi seorang bajak laut. Meskipun dia hidup seorang diri sampai beranjak dewasa, tak membuat Usopp menjadi benci terhadap ayahnya sendiri. Malah tekad menjadi seorang bajak laut tersebut kini juga dimiliki oleh Usopp dengan menjadikannya saat ini sebagai kru bajak laut topi jerami. Dan tak hanya itu, kemampuan yang dimiliki oleh ayahnya pun juga dimiliki oleh Usopp, yaitu sebagai seorang penembak jitu. Bukti dari kemampuannya sebagai seorang penembak jitu, Usopp mampu menembak dengan tepat sasaran baik itu menggunakan ketapel ataupun menggunakan senjata besar seperti meriam. Namun bukan hanya itu saja, Usopp juga memiliki tingkat keberuntungan yang tinggi serta taktik bertarung yang sangat cerdik. Taktik ini berupa sebuah rencana serangan, jebakan, atau omong kosong belaka yang sering dia lontarkan. Sehingga berkat hal itu, seringkali membuat Usopp dapat selamat dan memenangkan sebuah pertarungan. Lalu ketika melihat gaya bertarung Usopp yang mengandalkan tipuan, hal ini seolah mengingatkan kita pada salah satu tokoh kartun yang bernama Pinocchio. Mungkin dari situlah tokoh Usopp pun terinspirasi dengan memiliki hidung yang sama panjangnya seperti Pinocchio ketika sedang berbohong. Dan dengan teknik berbohong yang dilakukannya, Usopp bertujuan untuk memanipulasi lawannya, baik itu untuk kabur, mengintimidasi, atau untuk membuat mental lawan menjadi ketakutan. Sehingga berkat hal itu, Usopp dapat menciptakan sebuah peluang yang dapat menguntungkan dirinya. Kemudian di samping itu, sejak bergabungnya bersama dengan kru bajak laut topi jerami, Usopp mulai melakukan petualangan panjang yang penuh dengan tantangan dan pertarungan. Meski kemampuan bertarungnya itu tidak terlalu hebat, tapi Usopp bisa menjadi peran penting dalam menyelamatkan nyawa teman-temannya. Dengan bermodalkan keahlian menembak sebagai faktor keberuntungan besarnya, Usopp pun dapat mengembalikan situasi yang terancam menjadi aman hanya dalam satu kali tembakan saja. Lalu dari sekian banyak pertarungan yang pernah Usopp lalui, kali ini Paradox akan mencoba membahas beberapa momen pertarungan epiknya satu persatu. Usopp versus Django. Cerita ini berlangsung saat bajak laut topi jerami melakukan petualangannya di sebuah desa yang bernama Sirup. Usopp yang memiliki seorang teman dekat wanita bernama Kaya, yang mana di suatu hari dia bersama Luffy tidak sengaja telah mendengar obrolan Django bersama dengan Kapten Kuro yang akan membunuh teman dekatnya tersebut. Dan setelah mendengar rencana itu, Usopp, Luffy, dan anggota bajak laut topi jerami kemudian terlibat sebuah pertarungan demi menghentikan rencana jahat dari Kapten Kuro. Dan dalam pertarungannya, Usopp telah melakukan beragam cara untuk melakukan perlawanan pada bajak laut Kapten Kuro tersebut. Dari mulai menyiapkan jebakan minyak sampai melakukan serangan menggunakan senjata shuriken. Berkat semua usaha dan bantuan dari bajak laut topi jerami, pada akhirnya mereka pun mampu mengalahkan semua anggota bajak laut Kapten Kuro termasuk dengan kaptennya sendiri. Lalu setelah semua anggota bajak laut Kapten Kuro dikalahkan, ternyata masih ada yang tersisa, yaitu Django yang sedang berusaha mengincar pelarian Kaya. Beruntungnya saat itu Kaya sedang bersama dengan ketiga anak buah Usopp, sehingga aksi yang dilakukan oleh Django pun sempat terhambat oleh mereka. Dan di saat Django membuat keadaan Kaya semakin terpojok, pada akhirnya aksinya tersebut dapat digagalkan oleh Usopp dan Zoro yang telah tiba di sana dengan cepat. Lalu dengan menggunakan senjata ketapel andalannya, Usopp juga saat itu dapat mengalahkan Django hanya dengan satu kali tembakan saja. 絶対帰らせねえ。僕はいつも通り嘘ついただけだ。村ではいつも通りの一日が始まるんだ。だから絶対行かせねえ。 Usopp versus Chu. Peristiwa ini terjadi ketika di es Blue. Di sana para kru bajak laut topi jerami telah terlibat suatu pertempuran dengan melawan bajak laut Arlong. Hal ini mereka lakukan demi membantu Nami dan menyelamatkan penduduk Kokoyashi dari kekuasaan bajak laut Arlong tersebut. Lalu di samping itu, dari sekian banyaknya pertarungan kru yang terjadi, salah satu pertarungan yang cukup menarik adalah pertarungan Usopp dengan melawan Chu. Chu sendiri merupakan anak buah dari bajak laut Arlong yang dapat melancarkan serangan pistol air dengan menggunakan mulutnya. Pertarungan di antara Chu dan Usopp memang telah terjadi cukup unik, di mana saat itu sebuah lelucon Usopp dilakukan untuk menghindari serangan dari Chu tersebut.
Dan dikarenakan Usop telah menerima banyak serangan, saat itu dia pun mencoba untuk kabur dengan niat untuk melarikan diri dari pertarungan. Chu yang telah dibuat kesal pun akhirnya menyusul Usop sehingga terjadi aksi kejar-kejaran di antara mereka berdua. Lalu dengan menggunakan barang persediaan yang telah dibawanya, saat itu Usop akhirnya berhasil mengelabui Chu yang berpura-pura mati saat akan ditangkap. Karena merasa tindakannya itu seperti seorang pengecut, Usop kemudian teringat akan perjuangan dan kebersamaannya dengan kru bajak laut topi jerami. Sehingga hal itu membuat dia kembali bersemangat untuk kembali bertarung melawan Chu. Dengan segala macam taktik tipuan dan taktik cerdiknya, pada akhirnya Usop mampu mengalahkan Chu dengan cara memukulnya memakai palu secara bertubi-tubi. Iya, 俺の戦いぶりきたなんてあれでみっともねえ。今ここで全力で戦わなかったらあいつらと本気で笑い合っていやしかね Usop dan Chopper versus Mr. Four dan Miss Merry Christmas. Ketika para anggota topi jerami sedang berada di negeri Alabasta, saat itu Usop dan Chopper sempat terpisah dengan yang lainnya. Sehingga hal itu membuat mereka harus berhadapan dengan musuh yang bernama Mr. Four dan Miss Merry. Pertarungan hebat dan konyol lalu terjadi sehingga menimbulkan pertumpahan darah di antara keduanya. Di mana pada awal pertarungan memang sempat membuat tim Usop unggul dengan taktik kebohongan yang dapat membuat lawannya ketakutan. Ditambah lagi Usop juga dapat membuat Mr. Four terkapar sesaat setelah menerima hantaman palu tipuan yang bertuliskan berat sebesar 5 ton. Pada awalnya saat itu Miss Merry pun sempat terpedaya, akan tetapi setelah semua tipuan Usop terbongkar, Mr. Four dan Miss Merry kemudian bangkit kembali dengan melakukan serangan balasan terhadap tim Usop. Dan di saat semua itu terjadi, tim Usop seketika terpojok oleh rentetan serangan yang dilakukan oleh Mr. Four dan Miss Merry. Akan tetapi dikarenakan mereka itu tidak mudah untuk dikalahkan, akhirnya tim Usop melawan balik dengan serangan taktik cerdik yang dilakukan bersama-sama. Sehingga hal itu pada akhirnya membuat Mr. Four dan Miss Merry pun dapat dikalahkan satu persatu. Dan pertempuran juga telah dimenangkan oleh tim Usop. どうして先じゃならない時だ。山の夢をあれた時だ。そいつだけは笑わせねえ。 Usopp versus Luffy. Momen sedih ini berawal dari sebuah perbedaan pendapat antara Luffy dan Usopp terkait pergantian kapal sebelumnya yaitu Going Merry. Cekcok yang terjadi di antara mereka pun tidak sekedar adu mulut, bahkan sampai terjadi baku hantam kecil mereka. Kemudian pada puncak keributan, Usopp secara tiba-tiba menyatakan keluar dari dalam kru bajak laut topi jerami dan dia juga sekaligus menantang duel kepada Luffy untuk merebut kembali kapal Going Merry. Lalu pada awal pertarungan, Usopp sempat dibuat unggul dengan mengetahui setiap kelemahan Luffy yang telah lama bersamanya. Dengan cara mengkombinasikan beberapa serangan taktik yang sangat cerdik, Usopp saat itu sanggup mendaratkan beberapa serangan brutal sampai membuat Luffy pun cukup kewalahan. Namun dikarenakan Luffy memiliki tingkat ketahanan tubuh yang kuat, dia saat itu masih sanggup untuk bertahan dari semua serangan yang telah Usopp lakukan. Hingga pada akhirnya, pada saat melayangkan serangan balik, Luffy pun mampu membuat Usopp tergeletak ke tanah sehingga hal itu pun menjadi tanda berakhirnya pertarungan di antara mereka. Dengan berat hati yang mendalam, Luffy yang menyadari Usopp tak mampu mengimbanginya, dia pun saat itu menyampaikan pesan perpisahan sebagai tanda berakhirnya persahabatan di antara mereka. Momen ini telah memicu isak tangis yang sangat luar biasa bagi semua kru bajak laut topi jerami. Bahkan kapal Going Merry saat itu juga seakan hidup dan merasakan kesedihannya tersebut. Luffy, お前とはもうやっていけねえ。最後まで迷惑かけたな。確かにその船は船長であるお前のもんだ。だから俺と戦え。モンキー D ルフィ、俺と決闘しろ！バカ野郎、お前が俺に勝てるわけねえだろうが！メリーゴはお前の好きにしろ。新しい船を手に入れてこの先の海へ
俺たちは進む。 Usopp versus pemerintah dunia. Saat berada di kota Water Seven, semua kru bajak laut topi jerami saat itu disibukkan dalam misi penyelamatan Nico Robin. Meski Usopp masih dalam status bukan lagi anggota bajak laut topi jerami, saat itu dia pun ikut membantu dan menyamar sebagai seorang Sogeking. Perannya cukup membantu terutama dalam mengalahkan beberapa prajurit angkatan laut. Adapun momen epik yang telah dilakukan Usopp saat itu adalah ketika berhasil membakar bendera pemerintahan dunia. Atas perintah sang kapten, saat itu Usopp dengan gagah berani melakukannya sebagai tanda dimulainya pertempuran. Dan akibat tembakan itu, terjadilah sebuah ledakan besar yang membuat simbol bendera pemerintah dunia pun ikut terbakar. Sementara di dalam pertarungan lain, Usopp telah menunjukkan beberapa kemampuan menembaknya ketika melukai seorang marinir yang saat itu sedang menyeret Nico Robin. Tak berhenti di situ, penyerangan Usopp juga telah dilakukan dari jarak yang sangat jauh. Saking jauhnya penyerangan itu telah membuat keberadaan dia hanya bisa terlihat jika menggunakan sebuah teropong. Meski Usopp hanya menggunakan sebuah ketapel, serangannya itu sangatlah akurat hingga mampu mencapai jarak serangan sampai ratusan meter. Hingga pada akhirnya, serangan yang dilakukannya pun dapat memberikan peluang pada Franky untuk membawa pergi Nico Robin. 新兵器バイパチンコ青カブトその威力とくと見よう視察ファイヤーバードスター Usopp versus Perona. Anggota bajak laut topi jerami telah terlibat beberapa pertarungan untuk merebut kembali bayangan mereka yang dicuri oleh Gekko Moria. Dari semua pertarungan yang dilakukan, di sini ada kejadian unik di mana hanya Usopp lah yang mampu menghadapi anak buah Gekko Moria, yaitu Perona. Semua kru bajak laut topi jerami saat itu tidak mampu menghadapi Perona dikarenakan mereka dapat dilukai dengan mudah oleh sebuah roh negatif. Usopp di sini dengan gagah berani dapat melewati itu semua dikarenakan dia telah memiliki sifat negatif sejak lahir. Sehingga pertarungan antara Usopp dan Perona pun terjadi dengan sengit, dengan ditambahnya sebuah tindakan konyol yang dilakukan oleh Usopp. Meski saat itu serangan bertubi-tubi mengarah kepadanya, Usopp dengan keberuntungannya dia mampu bertahan hingga pertarungan usai. Dengan menggunakan Impact Deal yang dibawa dari Pulau Langit, Usopp berhasil menyerap ledakan besar dari serangan Perona hingga dapat memakainya untuk mengalahkan zombie Hippo dalam satu serangan. Dan pada akhirnya, berbekal kecerdikan Usopp dalam menyusun strategi bertarung, dia saat itu berhasil menggunakan sebuah peluru lengket guna untuk dapat menjebak Perona. Kemudian dengan serangan lanjutan berupa peluru kecoa serta palu bertulisan 10 ton, serangan itu pun telah menjadi akhir di mana Usopp dapat mengalahkan Perona. 俺の名はキャプテンウソップうちのクルーに手出しはさせねえ。お前らの力じゃあの女にかなわねえ。さあ俺が引き受けた。 Usopp versus Daruma. Pertarungan ini berlangsung di dunia manusia ikan, yang mana pada saat itu bajak laut topi jerami melakukan pertempuran untuk dapat membebaskan manusia ikan dari kekuasaan bajak laut Fishman. Setiap anggota telah mengeluarkan kemampuan bertarungnya, dari mulai yang terkuat seperti Luffy sampai yang terlemah yaitu Usopp. Dan selama pertarungan berlangsung, Usopp saat itu memamerkan hasil penemuannya setelah berlatih selama 2 tahun ke belakang. Penemuannya itu berupa peluru Pop Greens yang dapat memunculkan beragam jenis tanaman unik yang berbahaya, seperti contohnya Sea Devil, Human Drake, Trampolia, Impact Warp, dan lain sebagainya. Lalu ketika serangan dari peluru Pop Greens diluncurkan, Usopp saat itu mampu mengalahkan banyak musuh sekaligus termasuk salah satu perwira bajak laut Fishman yang bernama Daruma. Dengan berbekal senjata baru yang dimilikinya juga, Usopp dengan mudah dapat mengalahkan Daruma tanpa rasa takut dan melarikan diri seperti sebelumnya. 気の抜けねえ追いはぎの森での命がけの2年間忘れねえぜ。今始まるんだ。男ウソップの大冒険その第2章。 Usopp versus Sugar. Pada saat di Pulau Dressrosa,
Usopp, Franky, dan Robin telah bersama dengan para kurcaci serta para tentara robot. Di sana mereka pun memiliki rencana untuk menjalankan misi Usopp yang bertujuan agar dapat mengalahkan Sugar. Dan jika Sugar berhasil dikalahkan, ini akan sangat berarti bagi mereka yang telah menjadi boneka untuk dapat kembali menjadi manusia. Lalu saat menjalankan misi, Usopp dan teman-temannya malah dibuat kesulitan di saat Sugar telah merubah para kurcaci tersebut menjadi sebuah boneka. Dan para kurcaci itu juga dibuat saling menyerang sehingga terjadi banyak pertumpahan darah di sana. Bukan hanya itu, keadaan pun semakin dibuat tidak menguntungkan di saat Nico Robin juga dibuat menjadi sebuah boneka dalam sekejap. Lalu di saat keadaan telah dibuat terpojok, saat itu Usopp sampai mencoba kabur agar terhindar dari resiko yang akan dia hadapi. Akan tetapi setelah dia diyakinkan oleh omongan para kurcaci, Usopp saat itu dibuat kembali bangkit untuk melanjutkan misi dalam keadaannya yang menangis terharu. Dan setelah sampai kembali di dalam pertempuran, Usopp kemudian mencoba mempertaruhkan nyawanya untuk bertarung langsung melawan Trenol dan Sugar. Dan pada pertarungan tersebut, serangan-serangan Usopp pun dapat dihalau dengan mudah oleh Trenol hingga membuat Usopp pun terperangkap oleh cairan yang lengket. Kemudian pada posisi Usopp yang tidak bisa bergerak sama sekali, saat itu dia dipaksa oleh Sugar untuk dapat memakan tata babasko yang sebelumnya dia buat untuk menjebak Sugar. Hal ini seakan menjadi senjata makan tuan bagi Usopp yang harus memakan jebakannya sendiri. Akan tetapi di saat Usopp memakannya, secara tidak sengaja dia dapat menyemburkan api besar dari dalam mulutnya karena efek pedas dari tata babasko tersebut. Dan di saat itu terjadi, Sugar yang ada di hadapan Usopp pun malah dibuat terkejut dengan ekspresi Usopp hingga membuatnya pingsan. Lalu setelah Sugar dibuat pingsan, saat itu para boneka yang dibuat oleh Sugar tiba-tiba langsung berubah kembali menjadi wujud manusia. Harapan yang sebelumnya seolah sirna, kini malah berbalik menjadi kemenangan bagi Usopp dan juga teman-temannya. Sehingga akibat kejadian itu, Usopp pun dikenal oleh para penduduk Dressrosa oleh aksi yang telah dilakukannya. Mereka pun lalu menjuluki Usopp sebagai seorang pahlawan dengan berlandaskan nama seorang dewa penyelamat yaitu God Usopp. Yaps, itulah beberapa rangkuman momen pertarungan epic battle yang pernah dilalui oleh Usopp. Jika ada tambahan atau request untuk pembuatan momen yang lain, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa pada pembahasan video selanjutnya. Salam Paradox.